Secara eksklusif kepada tim intensifikasi, Indra Bekti yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan dan digugat cerai oleh sang istri, menunjukkan kegiatannya di pagi hari sebelum beraktivitas. Lantas seperti apa kegiatan Bekti tersebut? Dan bagaimana Bekti menjaga pola makannya setiap hari? Di sisi lain, benarkah Bekti sudah seminggu tidak bertemu dengan anak-anaknya sehingga ia pun dirundung rasa rindu? Lalu seperti apa pesan Bekti kepada anak-anaknya yang kini tinggal bersama Dila? Kabar lainnya dari Bekti adalah jika dirinya dengan sang istri sudah sepakat untuk bercerai. Lantas, apakah alasan dibalik keputusan tersebut? Benarkah karena alasan ekonomi atau karena memang lantaran Bekti tidak berdaya lagi setelah mengalami sakit? Dan benarkah Bekti pun juga berharap akan bertemu Dila di saat proses mediasi nanti di pengadilan? Apa yang membuat Bekti berterima kasih kepada Dila setelah dirinya digugat cerai? Di lain kisah, Vena Melinda pun diam-diam menemui Ferry Irawan tanpa didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea. Lantas apa maksud Vena yang diam-diam menemui Ferry? Benarkah aksi Ibunda Verrel Bramasta tersebut ada kaitannya dengan kabar bahwa berkas perkara KDRT suaminya dinyatakan P19 alias belum lengkap sehingga dikembalikan ke kejaksaan kepada pihak kepolisian? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Menjalani proses pemulihan kesehatan setelah alami koma dan digugat cerai oleh Aldila Jelita. Secara eksklusif, Bekti pun menunjukkan kegiatannya di pagi hari sebelum beraktivitas. Ya, sebelum memulai harinya, ia pun juga meluangkan waktu sejenak untuk berolahraga. Selain menjaga kebugaran tubuh agar tetap fit dalam beraktivitas, Bekti pun juga mengungkapkan jika hal tersebut juga membantu penyembuhannya. Udah enak nih, tinggal lagi mau olahraga dikit, habis sarapan, olahraga juga sama mereka gitu, nanti bareng-bareng olahraganya. Nah sekarang aku mau olahraga dulu sebentar, pemanasan gitu ceritanya. Olahraga itu mah penting ya untuk kita biar sinkron semuanya, sehat gitu, dari kepala, pundak, lutut kaki itu semuanya jadi seger gitu, jadi sinkron semuanya. Jadi alhamdulillah kalau misalnya kita memang diberikan kesehatan kayak begini, ditambah dengan olahraga lagi, itu bisa makin sinkron, makin sehat juga. Yang aku lakukan adalah tetap harus berpikiran sehat, berpikiran positif, bahwa bisa sembuh itu terus yang diminta nih sama teman-teman. Oke, yuk Dek gitu kan, kok dipanggil adek nih sama sahabat-sahabat. Lo harus kuat, lo harus bisa melewati ini, semangat terus pokoknya, jangan sampai lo kalah sama penyakit lo gitu ya. Jadi makanya aku tuh diberikan semangat kayak gitu ya, aku juga semangat juga kan, karena ya tentunya aku masih ada anak juga yang mesti diempanin ya gitu kan, untuk sekolahnya, untuk apanya gitu. Terus ya alhamdulillah sih, insya Allah bisa kembali lagi, ini udah sehat ya. Tak hanya berolahraga saja, Bekti pun juga menjaga pola serta menu makanan yang dikonsumsinya setiap hari. Ya, makan buah
dan juga rutin untuk minum air mineral. Rupanya sudah menjadi menu wajibnya. Tak hanya itu, Bekti pun juga menghindari minuman dingin dan juga makanan yang mengandung unsur manis yang begitu berlebihan. Aku harus roti isi apa? Masa isi buah? Oh, sama buah. Buahnya biasanya apa tuh namanya? Buahnya misalnya pir, nanas, apel tuh jadi satu dipotong-potong kecil, itu enak banget. Terus ya roti isi telur misalnya gitu, atau roti isi selai coklat ya kayak gitu. Terus minum susu, terus atau minum yang penting adalah air putih sih gitu. Aku udah nggak boleh manis-manis lagi yang terlalu manis gitu kan, udah manis katanya gitu. Tapi aku udah nggak boleh kayak gitu, jadi udah yang apa namanya, air putihnya ya kalau bisa jangan terlalu dingin, jangan pakai es yang gitu-gitu. Ini rotinya mas. Buah apa itu? Pir. Buah pir. Berarti harus dibawa juga kemana-mana ya mas ya? Harus bawa kemana-mana. Keluarga sih, keluarga manajemen itu selalu memberikan masukan-masukan dan nemenin gitu ya, kemana-mana kita gitu. Dan alhamdulillah kitanya pun juga lebih konsentrasi gitu ya untuk bikin aku sehat, bikin aku bisa lebih konsentrasi lagi gitu untuk kesehatan aku ini gitu. Kepada tim intens investigasi, Bekti pun juga mencurahkan isi hatinya yang begitu rindu ingin bertemu dengan anak-anaknya, lantaran mereka pun ikut Aldila Jelita yang kini sudah pisah rumah dengannya. Saking rindunya ingin bertemu sang anak, Bekti pun juga mengaku sampai terbawa mimpi untuk bertemu dengan mereka dan bermimpi salah satu dari anaknya jatuh sakit. Ya, rasa rindu tersebut pun juga membuat tangis Bekti menjadi pecah. Lantas, seperti apakah pesan yang menyentuh yang disampaikan oleh Indra Bekti kepada anak-anaknya? Saya saat ini belum ketemu anak-anak dan nggak tahu deh anak-anak apakah sudah dikasih tahu ibunya gitu bahwa kita udah berpisah atau belum. Saya nggak tahu tuh. Mungkin ya nonton kali, mungkin bisa juga anak-anak udah ngerti juga ya, udah lihat. Malah aku ini mimpi aku ya gitu. Mudah-mudahan ini sih nggak terjadi ya. Ada anakku yang satu lagi sakit gitu, mimpinya ya gitu. Terus aku yang, kamu sabar ya nak, si Abel ya gitu. Sabar ya, pokoknya kita kan udah tahu kamu mungkin ini apa ikatan batin atau apa gitu yang mungkin nggak tahu deh. Abel tuh paling kayak perhatian sama aku gitu ya. Daphne nggak kurang-kurangnya perhatian, tapi Abelnya adiknya Daphne ya, yang si kecil ini tuh aku kangen banget sama mereka. Kadang-kadang suka bawa mimpi gitu ya. Pastinya sedih ya gitu, karena kenapa ini mesti terjadi gitu di keluarga kita gitu. Kasihan kah sama anak-anak kah gitu. Ya, kalau dibilang kasihan sama anak-anak, aku kasihan ya. Mereka harus, mungkin mereka gak akan pernah kehilangan kasih sayang aku sih. Sampai akhir hayat aku akan terus, anak-anak aku urusin, aku sayangin ya untuk Daphne sama Abel. Bahkan kalau Dila butuh apa-apa pun juga aku masih mau kok untuk bantu. Namun ya kalau itu dia mau ya. Kalau anak-anak kan memang hak asuh di Dila, namun di sini kapanpun aku mau itu bisa kok. Atau anak-anak mau ketemu. Anak mau ketemu juga bisa. Jadi nggak ditutup jalan buat ketemunya mereka. Terakhir ketemu kapan sama anak-anak? 2 minggu ya. 2 minggu kurang ya, ulang tahun Abel kan. Terakhir ketemu hari Kamis. Hari Kamis lalu. Kan mereka lagi nggak ketemu, jadi Bekti nggak tahu anak-anak mempertanyakan Bekti atau enggak. Ya. Karena kan anak-anak sama Dila kan. Katanya sampai sekarang belum ada komunikasi sama Tedila ya, Iya, Mas Indek. Kenapa itu? Terakhir. Oh ya itu seperti apa komunikasi? Terakhir
intinya setelah apa ada sedikit percakapan yang mungkin kurang cocok gitu, akhirnya Dila memutuskan ya udah kita istirahat dulu kali gitu, atau pisah dulu atau apa gitu. Jadi ya akhirnya kita memutuskan untuk ya udah Seminggu ya, kurang lebih semingguan yang lalu ya. Untuk Daphne, Abel, ayah pesen jagain bundanya ya. Terus kemudian juga jangan nakal-nakal, belajar yang baik, ikutin nasihat orang tua khususnya dari bunda ya. Jangan sampai kalian mengecewakan kasih sayangnya bunda sama kalian, dijagain bundanya. Dari kabar eksklusif Indra Bekti yang menunjukkan aktivitasnya di pagi hari hingga memberikan pesan menyentuh kepada buah hatinya. Lantas benarkah Bekti dan Dila sudah sepakat untuk bercerai? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 3 kali. Like, comment, and subscribe. Secara eksklusif menunjukkan kegiatannya di pagi hari sebelum beraktivitas. Rupanya tidak mengubah keadaan dirinya dan juga Dila yang sudah sepakat untuk bercerai. Ya, kesepakatan tersebut terjadi ketika Dila menginginkan perceraian itu. Akan tetapi, alasan dibalik keputusan tersebut tidak diungkapkan ke publik. Selain itu, Bekti pun juga membantah jika keputusan tersebut diambil karena alasan ekonomi atau karena ia sedang sakit. Ya, Bekti pun juga berharap akan bertemu Dila saat proses mediasi nanti, serta ingin berterima kasih karena sudah merawat dirinya dan juga anak-anaknya. Kadang suka menyayangkan hal ini bisa terjadi gitu. Siapa sih yang mau bercerai gitu? Saya nggak mau sebenarnya. Cuman ya pada saat itu akhirnya kata itu tercetus. Ya saya langsung ya kalau memang begitu maunya, ayo deh. Perceraian ini bukan karena ekonomi ya. Perceraian ini karena hasil dari percakapan kita bersama, bahwa ya mungkin dari akunya yang merasa bahwa kayaknya kasihan Dilanya yang harus capek mondar-mandir ke aku, ke anak-anak gitu ya, ke aku, ke anak-anak, sampai akhirnya ya Dila pernah punya riwayat penyakit yang cukup membahayakan dirinya lah gitu. Jadi aku ya nggak tega sih gitu. Mendingan kita pada saat itu dia bilang mau pisah dulu, ya udah kita mungkin ini jalan terbaik gitu. Mungkin cuma sekali doang ya Roy, ya. Untuk persidangan itu terakhir itu gitu, sepertinya gitu. Jadi untuk proses-proses persidangan seperti apa aku belum begitu mengerti. Untuk mantap atau tidak kita kan nggak pernah tahu ya. Nanti kita lihat aja nanti seperti apa hasilnya. Pada saat dia minta itu pun juga aku berusaha untuk ya coba dipikirkan lagi, dan kemudian aku coba malah menawarkan beberapa pilihan-pilihan juga gitu pada saat percakapan kita itu. Ya udah akhirnya ternyata keputusannya adalah kita akan pisah gitu. Dengan caranya nanti kita memang dan pihak lawyer aku itu bilangnya ya nggak terlalu
ketemu gitu. Jadi boleh kok nggak usah ketemu gitu atau datang ke persidangan sebenarnya karena sudah diwakili oleh lawyer gitu. Tapi paling tidak sekali deh kalau misalnya mau datang gitu karena dia yang menggugat jadi katanya dia yang akan sering datang ke persidangan katanya gitu. Mungkin nggak pernah tahu ya seperti apa, tapi intinya kita mau baik-baik aja sih, bisa baik-baik aja, kita nikah juga baik-baik aja, semuanya insya Allah baik-baik aja. Di tengah kondisinya yang masih dalam proses pemulihan kesehatan, Indy Barens selaku sahabat akhirnya angkat bicara dan juga memberikan support kepada Bekti dalam kondisi apapun. Meski demikian, ia pun tidak akan ikut campur di dalam perkara perceraian sahabatnya itu karena ia pun juga menilai ini adalah bukan ranahnya. Selain itu, Indy pun juga meminta kepada semua pihak untuk menghargai keputusan Bekti dan juga Dila serta tidak menghujat keduanya terkait keputusan perceraian tersebut. Satu sisi Bekti sahabat aku yang udah lama sekali, satu sisi Dila istri dari sahabat aku. Ya dua-duanya ini kan yang sangat aku jaga, yang sangat aku sayang. Cuman kalau udah urusan ke dapurnya mereka gitu ya, dengan keputusan yang diambil, aku udah nggak bisa utak-atik gitu loh. Kalaupun bisa nanti ada yang sempat bertanya bahwa ini nggak ada usaha buat mendamaikan mereka, itu udah bukan ranahnya aku, udah bukan areanya aku, udah bukan teritorinya aku gitu. Tapi mereka kan sudah lebih di atas dewasa ya untuk bisa menentukan, apalagi udah ada anak-anak. Bukan cuman keputusan yang simpel yang gampang cerai gitu. Pasti itu bukan keputusan yang singkat. Betul, apalagi kan di sini bukan bicara soal finansial, bukan bicara soal apa gitu. Sedih aja gitu kalau ngedengar ada umpatan, ada hujatan, oh takut miskin apa segala macam, ya nggak gitu juga sih sebetulnya. Paling tidak kita menghargai aja sih keputusan dari siapapun. Karena kan sebetulnya perceraian ini Bekti juga nggak mau gitu loh. Tapi saat ini yang aku lihat Bekti berbesar hati untuk menerima situasi seperti ini gitu. Jadi paling tidak kita saling menghargai aja. Betul kan. Dari kabar Indra Bekti dan Aldila Jelita yang sepakat untuk bercerai, di lain kisah, benarkah Vena Melinda diam-diam menemui Ferry Irawan tanpa didampingi kuasa hukumnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali sehari. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dari kabar Indra Bekti yang sepakat bercerai dengan sang istri dan mengungkapkan isi hatinya yang terdalam. Di lain kisah, baru-baru ini Vena Melinda pun diam-diam menemui Ferry Irawan tanpa didampingi kuasa hukumnya. Ya, hal tersebut juga diungkap oleh Sunan Kalijaga kepada awak media kemarin. Dan kabar tersebut ia peroleh melalui keluarganya. Entah apa maksud Vena yang diam-diam menemui sang suami. Tapi yang pasti, Vena pun juga melakukan hal tersebut setelah berkas kasus KDRT Ferry pun dinyatakan P19 alias belum lengkap, sehingga dikembalikan oleh kejaksaan kepada pihak kepolisian. Informasi sementara saya mendapatkan dari keluarga, yang dimana keluarga mendapatkan informasinya langsung dari Mas Ferry, bahwa ada kemarin datang pelapor tidak didampingi kuasa hukum mendatangi Ferry dan minta supaya Ferry untuk mengakui perbuatannya di hadapan teman-teman media. Ya, info yang cukup mengejutkan saya bahwa Mas Ferry bercerita kepada keluarga bahwa pelapor tanpa didampingi kuasa hukumnya datang menemui Ferry. Di situ saya disampaikan oleh pihak keluarga dan keluarga mendapatkan info dari Mas Ferry bahwa pelapor meminta supaya Ferry mengakui perbuatan KDRT-nya di hadapan media seluruh Indonesia. Buat saya
tentunya bertanya-tanya sebagai orang atau praktisi hukum, ada apa ini? Ada apa? Kasusnya sudah berjalan sekian lama, Ferry sudah ditahan, untuk apa lagi pelapor mendatangi Ferry, ya? Dan saya mendapatkan info tanpa didampingi oleh kuasa hukum, baik itu kuasa hukum Mas Ferry maupun kuasa hukumnya pelapor. Artinya, kalau saya selaku praktisi hukum, mungkin juga orang-orang hukum di luar sana tahu lah. Artinya ada apa dikembalikannya P19 dan ada apa kedatangan pelapor menemui terlapor atau tersangka, meminta supaya tersangka mengakui perbuatannya di hadapan media. Selama ini kan digembar-gemborkan bahwa berkas akan P21. Saya mau sampaikan begini, bahwa pada hari ini saya sudah mendengar berkas tersebut sudah dikembalikan kepada penyidik dan dinyatakan P19 dengan diberikan petunjuk. Artinya apa? Sejak semula berkas ini tidak memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan. Nah, Mami sendiri kita lihat nih dalam keadaan yang berada di kursi roda, tapi masih menyempatkan waktu untuk ketemu Pak Ferry ya Mami ya. Sebagai orang tua, sekali lagi Mami sebagai seorang orang tua ingin mengunjungi anaknya. Maka dari itu kami juga meminta kepada Bapak Kapolda yang terhormat, kepada Ibu Kajati, tangguhkan penahanannya Pak Ferry. Apalagi berkas sudah dinyatakan P19. Berkas dinyatakan tidak lengkap atau belum lengkap. Makanya sesegera mungkin kami meminta untuk Pak Ferry segera dikeluarkan dan ditangguhkan. Itu aja, supaya apa? Supaya proses hukum ini berjalan dengan sebenar-benarnya. Jangan hanya dari satu pihak sehingga mengakibatkan Pak Ferry ini ditahan. Ini kan opini publik sudah terlalu besar. Jangan sampai karena opini publik hukum menjadi kalah. Hukum harus lebih kuat daripada opini publik. Maka saya minta Pak Ferry untuk segera ditangguhkan dan pasal 44 ayat 4 dapat diterapkan dalam dugaan tindak pidana yang sedang dihadapi oleh Pak Ferry. Aku rasa soal proses hukum biar kita serahin aja ke pihak yang berwajib ya. Sekali lagi aku sebagai anak hanya bisa mendoakan mama, mensupport mama, dan yang paling penting adalah menjaga mama. Kalau sekarang kita soal kasusnya gimana nanti dari kejaksaan, kepolisian lagi penyidik, itu menurut aku biarin pihak yang bersangkutan aja deh ya. Concern aku yang paling penting sekarang adalah mungkin kesehatan mama, mental health mama, kebahagiaan mama, dan juga well-being mama. Jadi kalau emang misalnya skenario apapun bisa terjadi, misalnya Om Ferry juga pas atau apapun ya, kembali lagi tugas aku dan Atala dan juga keluarga untuk mendampingi mama, melindungi mama. Dan aku rasa kita nggak perlu takut ya, karena kita punya Tuhan, kita punya Allah, jadi kita harus percaya bahwa akan ada yang melindungi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.